Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang huruf mat atau bacaan panjang. Kebetulan di sini surah An-Naml, yang mana surah An-Naml ini didahului oleh huruf muqatta'ah, yang mana juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Huruf muqatta'ah itu terdapat di sebagian surah dalam Al-Quran, Fawatihus Suwar, dan hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf, ada yang mad lazim harfi musaqqal. Tapi untuk video kali ini saya akan mengingat-ingat kembali tentang mad wajib saja atau mad tabi'i. Baik, langsung saja kita contohkan, kita praktekkan sambil mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ingat lamnya lafaz Allah. Lamul jalalah di sini berharkat berdiri, berarti harus dibaca panjang mad tabi'i. Mimnya juga sama dengan la, dibaca satu alif juga. Ar-Rahimi, ha berharkat kasroh, kemudian ada ya mati, seharusnya dibaca mad tabi'i atau mad asli. Berhubung di sini waqaf, yang mana di pembagian mad far'i itu nantinya ada yang namanya mad arid lisukun, yaitu disukunkan karena waqaf. Jadi bukan dibaca satu alif lagi, akan tapi lebih daripada satu alif. Untuk penjelasannya nanti ketika sampai ke pembahasan mad far'i. Bismillahirrahmanirrahim. To di sini berharkat berdiri, berarti harus dibaca panjang satu alif. Sinnya sin. Kenapa sin di sini panjang? Karena penulisan sin itu sendiri, kalau kita perinci, tulisannya adalah sin ya non, yang mana sinnya berharkat kasroh, ya-nya sukun, dan nunnya juga sukun. Berarti ada huruf mat yang bertemu dengan huruf mati atau sukun. Di penjelasan sebelumnya tentang mad far'i sudah dijelaskan, apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah atau sukun, maka harus dibaca panjang. Seperti di sini contohnya tosin. Untuk lebih jelasnya, apabila dalam Al-Quran ada tanda seperti ini, ini menunjukkan bahwasannya huruf ini harus dibaca panjang lebih daripada mad tabi'i. Seperti itu ya. Banyak contoh-contoh yang lain seperti ini. Zalamu, ada tanda seperti ini, maka ini juga harus dibaca lebih daripada satu alif. Baik, langsung kita praktekkan tosin. Tosin tidak boleh dibaca toksin, tidak boleh. Atau tonya dibaca panjang juga tidak boleh. Tosin tidak boleh karena di sini hanya satu alif. Kenapa satu alif? Karena penulisan to itu sendiri ketika diperinci adalah to dan alif, ada alif mati. Jadi harus dibaca satu alif. Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin.
ayatul Qur'ani. A, iya, A ini sama, harkatnya berdiri, iya harkat juga berdiri, A harkat berdiri juga, kitabin berdiri juga. Otomatis antara A, iya, A, ta, panjangnya harus sama, tidak boleh panjang sebelah. Contoh yang panjang sebelah. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tidak boleh karena hukumnya di sini sama-sama mad tabi'i. Harus sama panjangnya. Misalnya panjang yang pertama 1 meter, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya harus sama 1 meter. Seperti itu. Karena aturan mad tabi'i itu sendiri adalah 1 alif atau 2 harokat. Kalau kita menggunakan anggukan kepala, pakai anggukan kepala berdasarkan cepat atau lambatnya lagu atau bacaan yang kita gunakan. Ada juga yang bilang 1 ketukan. 1 ketukan itu seperti ini. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Seperti itu. Jadi tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Di sini ada ro. Ro harkatnya berdiri juga, maka panjangnya harus sama. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Tidak boleh panjang. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Tidak boleh. Jadi harus sama dengan yang di depan. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Alladzina dzal kasrah ada ya mati. Seperti yang sudah kita ketahui, yang harus dibaca 1 alif atau mad tabi'i apabila ada harokat fathah seperti kita pada huruf apapun itu berharkat fathah kemudian ada alif, maka harus dibaca panjang 1 alif mad tabi'i. Kemudian ada huruf berharkat kasroh, huruf apapun itu. Setelah huruf yang berharkat kasroh ada ya mati, maka juga harus dibaca 1 alif, sama dengan kitabun. Kemudian yuqimunah, mimnya berharkat dhammah. Huruf apapun yang berharkat dhammah kemudian ada waw mati, maka harus dibaca panjang 1 alif. Berarti kitabun wa busyra alladzina yuqimuna harus sama panjang. Panjangnya harus sama, tidak boleh panjang sebelah. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di sini banyak contoh bacaan mad tabi'i. Alladzina zi yuqi, qinya qafnya kasrah ada ya mati sama dengan zi. Mu berharkat dhammah ada waw mati juga harus dibaca 1 alif. As-shalah harokatnya berdiri harus dibaca 1 alif. Yu'tunah ini tidak termasuk ya karena yang berharkat sukun di sini adalah hamzah bukan waw. Tapi tu di sini tunya berharkat dhammah, wawuhnya mati. Jadi tunya yang panjang. Zaka, kapnya juga berharkat berdiri, harkatnya harus sama dengan tu, la, mu, qidhi harus sama. Wahum bil akhirah, alifnya harkatnya berdiri harus sama panjang seperti yang di depan. Yuqinun juga berharkat dhammah, iya-nya kemudian ada waw mati, maka harus dibaca 1 alif. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum
bil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Innalladzina la yu'minuna. Lah, perhatikan alladzi juga satu alif ya, karena zal kasroh ada ya mati. La, lamnya berharkat fathah, ada alif, lam alif. Lam alif itu adalah gabungan antara dua huruf, lam dan alif. Jadi lam alif itu bukan satu huruf, tapi lam alif itu gabungan daripada lam dan alif. Ketika lam alif itu berharkat fathah, maka harus dibaca panjang, karena yang berharkat fathah lamnya, alifnya mati. Berarti dia harus dibaca panjang. Yu'minuna, no sama panjangnya. Bil akhirati, a harkat berdiri juga, jadi harus dibaca panjang. Zayyanna, nanya nunnya berharkat fathah, ada alif mati juga panjang, sama dengan yang depan. A'malahum, mimnya berharkat fathah, ada alif. Seperti itu. Jadi perlu diingat kembali bahwasannya yang harus dibaca panjang atau bacaan mat itu apabila ada huruf berharokat fathah, kemudian ada alif, kemudian ada huruf apapun itu berharkat kasroh, setelahnya ada ya mati, dan huruf yang berharkat dhammah, huruf apapun itu berharkat dhammah, setelah itu ada waw mati, maka harus dibaca panjang, dibaca mat tabi'i. Berarti ada 3. Kalau fathah sama dengan alif, fathah sama alif, kasroh sama ya, dhammah sama waw mati, seperti itu ya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Diulang lagi, perhatikan yang panjang, harus sama panjangnya, tidak boleh panjang sebelah. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Seperti itu. Jadi yang dibaca panjang satu alif itu panjangnya sama, tidak boleh panjang sebelah. Contoh yang panjang sebelah, misalnya innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum, seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi harus dibaca sama panjang. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ini perhatikan, ada tanda kayak di atas, kayak ini. Jadi dia harus dibaca panjang lebih daripada satu alif. Di sini ada juga. Kenapa ini panjang lebih daripada satu alif? Seperti yang sudah kita ketahui bersama di video sebelumnya, apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah atau sukun, maka harus dibaca panjang lebih daripada satu alif. Berapa alif? Pastinya nanti ketika sudah sampai ke penjelasan tentang mat far'i, kita jelaskan sampai sejelas-jelasnya. Perhatikan. Ulaika alladzina lahum. Jadi tidak boleh dibaca ulaika alladzina lahum su'ul adzabi. Tidak boleh ya. Jadi dia harus lebih panjang. Ulaika alladzina lahum su'ul adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun.
Kita ulang. Ini panjang lebih daripada 1 alif. Ini 1 alif karena dzal kasroh, ada ya mati. Lahum su'uh, sin berharakat dhammah, ada wah mati, berarti mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah, jadi dia harus dibaca lebih dari 1 alif. Adzabih, dzalnya berharakat fathah, ada alif, berarti harus dibaca 1 alif. Fil akhirati, alifnya berharakat fathah, harus juga dibaca 1 alif mat tabi'i. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba.